Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, Boto Putih, Surabaya. Habib Syekh dilahirkan di kota Syihr pada tahun 1212 Hijriah, anak dari Habib Ahmad Bafaqih dan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah. Setelah beberapa lama memperdalam pengetahuannya di sana-sini, pada tahun 1250 Hijriah, Habib Syekh mulai berani mengambil langkah dakwah menyebarkan ilmunya. Ia sempat menjelajahi beberapa kota di Nusantara, sebelum akhirnya memutuskan berlabuh di kota Surabaya. Di Surabaya inilah, mulai memancarkan cahaya pengetahuannya. Ia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penuntut ilmu sekitar. Mulai dari fikih, tauhid, tasawuf dan lainnya. Hingga akhirnya, di tengah hingar-bingar dakwahnya itu, ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu walinya. Semenjak itu pula, ia sering terhanyut alam robaniyah, dan karomah-karomah yang luar biasa senantiasa mengisi kesehariannya. Sebagaimana seorang sufi, Habib Syekh Bafaqih memiliki kepekaan yang tinggi akan syair-syair sufistik. Ia begitu mudah terbawa terbang oleh syair-syair gubahan para tokoh sufi. Apalagi bila menyenandungkan syair itu adalah adiknya sendiri, Sayyid Muhammad Bafaqih yang bersuara emas, bisa-bisa ia mabuk kepayang semalaman. Dakwah Habib Syekh di tanah Jawa amatlah sukses. Ia berhasil mengislamkan banyak orang. Selain itu, ia juga berhasil mencetak beberapa ulama. Walhasil, ilmunya benar-benar menyinari belantara Jawa yang masih awam kala itu. Karomah dan keutamaan. Pada suatu ketika tibalah Habib Syekh di kediaman salah satu pecintanya. Ini bukan kunjungan biasa, akan tetapi kunjungan syarat hikmah. Pasalnya, begitu ketemu Sohibul Bait, Sang Wali menggelontorkan permintaan yang agak ganjil. Aku menginginkan 2 lembar permadani ini, titahnya. Sang pecinta terkesiap. Bagaimana tidak, yang diminta junjungannya itu adalah permadani buatan Eropa yang super mahal. Barang itu baru saja dibelinya. Ia amat menyayangi permadani itu hingga ditempatkannya di tempat khusus. Begini saja. Anda boleh minta apa saja, asal jangan permadani ini, pinta si pecinta. Tidak. Aku tidak menginginkan lainnya, Sang Wali bergeming. Negosiasi alot. Dan akhirnya hati pecinta setengah mencair. Baiklah, kalau begitu Anda boleh mengambil 1 lembar saja. Setelah mendapatkan permintaannya itu, Sang Wali segera beranjak. Sang pecinta adalah seorang saudagar kaya raya. Sewaktu disambangi Sang Wali, 2 armada kapal dagangannya tengah berlayar di lautan dengan membawa muatan yang banyak. Sayang nahas mendera, 2 armadanya itu koyak akibat terjangan gelombang. Salah satunya terhempas lalu tenggelam. Sementara satunya lagi selamat dan berhasil mendarat. Hati saudagar sedikit lega. Syukur, tidak kedua-duanya tenggelam. Ia memeriksa kapalnya yang selamat itu dengan seksama. Dan, terpampanglah pemandangan ajaib di hadapannya. Ya, selembar permadani yang dihadiahkan kepada Sang Wali telah menambal rapat-rapat bagian yang koyak pada perahunya. Ia terpekur, menyesali perlakuannya pada Sang Wali. Mengapa tidak kuberikan kedua-duanya saja waktu itu, gerutu hatinya. Kisah masyhur di atas dihikayatkan oleh Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus, dan dicantumkan dalam manuskrip Tajul Aras, torahan pena Habib Ali bin Husain Al-Atas. Suatu malam, Habib Abdullah Al-Haddad, seorang wali yang dulu dikenal raya menjamu tamu, menyuruh seorang sayyid bernama Abdullah bin Umar Al-Hinduan berziarah ke pusara Habib Syekh Bafaqih. Hai Abdullah, pergilah kamu ke pusara Habib Syekh sekarang, dan katakan pada beliau, Abdullah Al-Haddad saat ini butuh uang 2.000 rupiah. Tolong, berilah ia uang besok, perintahnya. Sayyid Abdullah segera berangkat. Sesampainya di pusara Habib Syekh, ia membaca ayat-ayat suci dan doa-doa. Kemudian ia membisikkan ke makam kalimat yang dipesankan Habib Abdullah. Selang 2 hari kemudian,
Sayyid Abdullah berjumpa lagi dengan Habib Abdullah. Wali yang sangat dermawan itu nampak berbunga-bunga liat uang ini. Aku terima dari Habib Syekh seluruhnya sembari menunjukkan segepok uang pada Abdullah Al-Haddad. Maklum, 2.000 rupiah uang dulu, sama nilainya dengan 12 juta rupiah uang sekarang. Sang wali yang berkaromah luar biasa itu, tidak lain tidak bukan, adalah Habib Syekh bin Ahmad Bafakih, ulama besar yang pusarannya ada di daerah Boto Putih, Surabaya, dekat Masjid Sunan Ampel. Karena itu, masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Habib Syekh Boto Putih. Di masanya, keulamaan Habib Syekh sulit tertandingi. Pengetahuannya dalam fikih, lughot, tauhid dan lainnya sangat dalam. Sehingga sewaktu tinggal di Surabaya, beliau menjadi oase yang mengobati dahaga orang-orang yang haus ilmu di tanah Jawa. Pencapaian luar biasa itu tidaklah didapatkan Habib Syekh dengan mudah dan gampang. Sebab ilmu takkan pernah ditumpahkan dari langit begitu saja. Sejak usia belia, beliau sudah bekerja keras menggali ilmu. Mula-mula ia mempelajari Al-Quran dan beberapa bidang pengetahuan syariat dan tasawuf kepada ayahandanya sendiri, Habib Ahmad bin Abdullah Bafakih. Kebetulan, sang ayah sendiri adalah ulama yang sudah kesohor ketinggian ilmunya. Ia kemudian mengembangkan diri dengan belajar pada ulama-ulama yang ada di kotanya, Syihr. Pada fase ini, jiwa ilmuannya sedang mekar-mekarnya. Semakin lama hatinya semakin merasakan kekhasan tak terkira untuk meneguk pengetahuan sehingga beliau dengan seizin ayahnya memutuskan berangkat ke Haramain untuk menyelami telaga pengetahuan di sana. Selama di Mekah dan Madinah, beliau belajar kepada beberapa ulama besar, di antaranya adalah Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasulat Atar, Syekh Muhammad Soleh Ar-Raisal Zamzami, dan Al-Alamah Sayyid Ahmad bin Alawi Jamalulail. Tak hanya sampai di situ. Ia pun menyempatkan diri tinggal di Mesir beberapa lama, untuk menimba pengetahuan dari guru-guru besar Universitas Al-Azhar kala itu. Wafatnya Habib Syekh bin Ahmad Bafakih. Beliau wafat pada tahun 1289 Hijriah di Surabaya. Di atas pusarannya dibangun kubah yang megah, sebagai perlambang kemegahan derajatnya. Sampai kini makamnya tak henti-hentinya diziarahi kaum muslimin, untuk bertawasul dengan mengharapkan barokah. Ya Allah, curahkan dan limpahkanlah keridoan atasnya dan anugerahilah kami dengan rahasia-rahasia yang Engkau simpan padanya. Amin amin ya robbal alamin.